Masih di Bincang Inspira dan masih bersama saya, bersama Kang Haru yang juga masih akan membahas beberapa hal di sini. Tadi kita sudah bahas soal sampah, Kang ya. Siap. Saya ingin bergeser sedikit nih, Kang, karena kemarin PKS salah satu fraksi yang menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Kang. Yeah. Dan akhirnya disahkan, kemudian dibawa ke MK. Ternyata MK memberikan keputusan atau status bahwa inkonstitusional. Yeah. Bagaimana tanggapannya, Kang? Iya, makanya kan PKS dari awal kan tidak setuju. Karena dari awal kita melihat ini inkonstitusional. Gitu kan. Sebetulnya maksud pemerintah baik, ingin ada investasi, iklim investasi semakin baik begitu. Tetapi saya melihat pemerintah terlalu pro investasi. Sehingga akhirnya regulasi untuk itu menjadi kurang perhatian. Misal mau membangun suatu infrastruktur, dulu kan harus ada AMDAL, sekarang AMDAL-nya dihapus. Ya kalau dihapus ya bagus investasinya cepat, tapi kan lingkungan jadi rusak. Iya. Jadi itu contoh misalnya kan. Kemudian juga buruh, ya tidak ada upah minimum. Jadi terserah aja sama pengusaha, kan kasihan buruhnya. Iya, betul. Makanya yang menggugat duluan kan buruh. Dan alhamdulillah saya kira hakim MK masih ya bisa berpikir jernih lah ya menurut saya dan menyatakan itu inkonstitusional. Jadi saya kira ya pemerintah harus segera melaksanakan perintah MK untuk merevisi, memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja supaya sesuai dengan konstitusi. Itu yang saya kira harus dilakukan segera. Dalam kata lain, pemerintah menyatakan pro rakyat, tapi dengan kebijakan ini seolah-olah tidak pro rakyat, ya kan berarti? Iya, ini pro pengusaha. Pengusaha berarti ya? Iya, pro pengusaha. Jadi saya kira ini penting ya buat kita, karena juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Saya punya kenalan yang punya usaha wisata. Kan sekarang tidak ada tanda daftar perusahaan, gitu ya. Tidak ada TDP. Harus pakai online, gitu ya. Nah, sistem online belum berjalan. Gitu. Jadi akhirnya bingung mau buka itu gimana gitu. Sementara sekarang kan kita justru butuh ya bagaimana supaya perekonomian bisa berjalan. Tapi dengan fatwa MK bahwa ini RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak konstitusional, inkonstitusional, harusnya segera ada fatwa apa langkah berikutnya. Jangan sampai dinyatakan inkonstitusional, tidak diperbaiki, tetap berjalan ya. Nah, jadi akhirnya jadi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan bahkan di pemerintah sendiri akan bingung gitu. Makanya kalau Pak Mahfud MD bingung juga wajar gitu ya, apalagi rakyat gitu. Rakyat lebih bingung lagi daripada Pak Mahfud. Lebih bingung lagi ya, Kang ya. Iya. Yang punya ilmunya juga bingung. Iya. Langkah apa, Kang, ke depannya yang akan menurut saya ya kita titipkan kepada DPR RI ya, fraksi PKS khususnya, agar mengawal proses putusan MK ini supaya ada tindak lanjut dari pemerintah. Dan harus ada fatwa, apakah dari MK atau dari MA, gitu ya. Dalam kondisi transisi pemerintah sedang memperbaiki aturan itu, menurut saya mustahil boleh dijalankan Undang-Undang Cipta Kerja itu mustahil. Karena kan sudah inkonstitusional. Nah, untuk transisinya, menurut saya bukan kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja. Harusnya kembali ke aturan yang lama. Balik aturan yang lama. Ya, kalau sudah direvisi, tidak bertentangan secara konstitusional, baru RUU Cipta Kerja yang baru itu ditetapkan dan dinyatakan berlaku. Kalau itu bagian dari pemulihan ekonomi nasional, apa, Kang, yang menurut Akang, Pemprov Jabar apakah sudah melakukan itu? Iya, waktu saya di Pansus RPJMD ya, kita tanya sama Kadin ya. Kadin perlu apa gitu untuk pemulihan ekonomi? Sederhana Pak, balanya we Pemprov ke Kadin gitu. Sederhana. Ke para pengusaha, balanya we gitu. Sederhana, Kang. Ya kadang-kadang kita mikirnya rumit. Kita harus tetap membangun jembatan. Kita harus tetap membangun alun-alun. Katanya rambung tuh. Apa hubungan alun-alun dengan pemulihan ekonomi kan nggak ada. Betul. Jadi harusnya kepada bidang yang akan menimbulkan tadi aktivitas ekonomi. Misalnya membantu UMKM gitu ya, ada bantuan modal, ada bantuan penyuluhan, pembinaan, pendampingan gitu kan. Kemudian aset-aset milik Pemprov misalnya dipersilahkan untuk digunakan oleh UMKM. Ya, jadi petani misalnya dapat subsidi pupuk gitu. Subsidi bibit, terus dibeli lagi sama pemerintah. Menurut saya itu lebih konkret. Lebih dibandingkan tepat, mempertahankan konsep yang lama, rencana pembangunan yang lama, membuka akses untuk para pengusaha. Ya, dengan uang pinjaman dari PEN, ya. Itu nggak ada yang pernah bisa jawab ketika saya tanya dalam rapat, apakah program pemulihan ekonomi nasional yang kita pinjam 4 triliun itu bisa ditunjukkan nggak
gitu. Bisa memulihkan ekonomi nasional itu nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab sama Nggak sekali. ada. Jadi ditanya nggak dijawab, diam aja gitu. Maksud saya harusnya bisa dijawab dan ternyata kalau ditanya ke pedagang kecil ya, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Ya itu bantuan modal Pak, perizinan dipermudah gitu. Sederhana ya, Kang? Sederhana. Kalau di Jabar, apakah sudah efektif, Kang? Iya saya kira belum ya, belum. Jadi apalagi APBD provinsi kan turun terus ya pendapatan. Saya masuk 2019, itu 2018 itu 46 triliun posisinya. Setiap tahun turun 5 triliun, terus sampai sekarang tinggal 31 triliun. Ini kalau tidak ada langkah-langkah yang radikal ya dari pemerintah provinsi, apalagi pandemi COVID masih berjalan gitu ya, ya jangan heran hilang lagi 5 triliun gitu tahun depan. Setiap tahun bisa habis gitu ya. Nah, jadi menurut saya pemerintah harus sungguh-sungguh ya berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, ya terutama menengah ke bawah, ya sehingga mereka bisa bertumbuh, bisa bertahan ya dalam kondisi pandemi ini gitu. Untuk aspek ekonomi terutama pemerintah, karena yang punya uang sekarang tinggal pemerintah. Kalau pengusaha swasta itu berat sekarang, semuanya kondisinya berat. Rakyat yang penghasilannya harian itu berat. Nah oleh karena itu pemerintah harus hati-hati betul mengalokasikan anggaran yang betul-betul meringankan beban rakyat dan kemudian juga bisa menumbuhkan ekonomi. Contoh mau PPKM level 3 kemarin. Iya betul. Saya bilang ya mangga kalau mau dilaksanakan PPKM 3, tapi disiapkan dong paket yang mendampingi kebijakan itu. Misalnya bantuan sembako, ya kan, kemudahan berusaha, ya kan, pengaturan supaya mereka tetap bisa berdagang tapi nggak berkerumun, kan. Iya. Harusnya itu yang disiapkan. Jadi masyarakat terserah lah, oh nggak jadi nyakeun weh, gitu aja. Sudah apatis gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Betul. Baik, terakhir Kang, closing statement dari Akang mungkin harapan buat pemerintah atau apa buat masyarakat? Ya saya kira ini rakyat sedang susah ya. Rakyat sedang susah dan orang tuanya itu pemerintah. Jadi saya kira pemerintah harus hadir gitu ya untuk membersamai rakyat yang sedang susah ya. Aspek kesehatan, ya aspek pendidikan, aspek pertumbuhan ekonomi. Bahkan dari survei terbaru itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Itu yang harus didorong oleh pemerintah. Bagaimana yang dapat musibah PHK atau usahanya tutup gitu ya. Itu bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa berusaha di UMKM. Misalnya dilatih untuk, ini saya punya teman di travel ya. Kan udah nggak bisa umroh. Kan dagang cilok. Nah, itu harus difasilitasi oleh pemerintah gitu. Atau punya kafe, kafenya tutup. Mungkin dia bisa jualan frozen food gitu ya. Nah, dilatih gitu. Gimana bikin frozen food, kemudian dagang secara digital, terus dimodalin, wah mantap pemerintah kalau bisa begitu. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Kang Haru sudah hadir di Bincang Inspira. Hari ini Kang Haru sudah bicara banyak, baik tentang sampah ataupun tentang pemulihan ekonomi nasional. Kami berharap sampah di negeri ini semakin hari semakin membaik dan tentunya ekonomi nasional juga semakin pulih. Saya Julfikar Hubullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.